Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan eksplorasi dari tokoh seniman seni rupa barat yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah MBKM Sejarah Seni Rupa Barat dengan dosen pengampu Ibu Eni Puji Astuti, SSN, MSN. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kiki Diana Meliasari dengan NIM 22210141013 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, ini dia video pembahasan materi dengan judul Pablo Picasso, seniman legendaris dalam sejarah seni rupa barat. Dalam sejarah seni rupa barat, terdapat banyak seniman legendaris. Salah satunya adalah Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso lahir pada tanggal 25 Oktober 1881 di kota Malaga, Spanyol, dan wafat pada 8 April 1973 di Mungkin, Prancis. Ayahnya bernama Jus Ruiz Blasco, seorang pelukis dan guru seni, sementara ibunya bernama Maria Picasso Lopez. Pablo Picasso adalah salah satu seniman yang terkenal pada abad ke-20. Ia dikenal dengan gaya lukisnya yang unik dan revolusioner, terutama dalam aliran kubisme. Selain melukis, ia juga mahir dalam membuat patung, grafis, keramik, kostum penari balet, hingga tata panggung. Pablo Picasso berasal dari keluarga sederhana namun memiliki bakat yang luar biasa dalam melukis. Sehingga pada tahun 1891, Picasso pindah ke sekolah tempat ayahnya mengajar, yaitu di A Coruña. Pada tahun 1895, saat Picasso berusia 14 tahun, ia didaftarkan ke sekolah seni rupa bernama School of Fine Art di Barcelona, Spanyol. Tak lama kemudian, pada tahun 1897, Picasso yang berusia 16 tahun melanjutkan pendidikannya di Royal Academy San Fernando, Madrid. Setelah itu, pada tahun 1899, ia kembali ke Barcelona dan bertemu dengan kerumunan seniman dan intelektual yang bermarkas di sebuah kafe bernama El Quatre Cats. Ketika beranjak dewasa, Picasso memutuskan tinggal permanen di Prancis, yang merupakan kota pusat seni dunia pada masa itu. Kemudian periode seni dalam kehidupan Pablo Picasso. Dalam periode seni ini memuat sejarah dan juga pengaruh budaya terhadap karya-karya Pablo Picasso. Periode seni ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, periode biru. Periode biru menggambarkan kesedihan dan masa-masa suram. Pada masa itu, Picasso merasakan kemiskinan dan ditinggalkan sahabatnya yang bunuh diri karena masalah percintaan. Karya Picasso di masa ini pada dasarnya adalah lukisan monokromatik dalam nuansa biru dan biru hijau. Kedua, periode mawar. Masa ini tampak lebih ceria dengan munculnya warna oranye yang cerah dan merah muda. Pada tahun ini sepertinya Picasso sudah mengatasi depresinya. Dia pun menjalin kasih dengan seniman Bohemian bernama Fernande Oliver yang kemudian muncul dalam lukisan-lukisannya. Yang ketiga, pengaruh Afrika. Saat itu kalangan seniman Eropa mendapat pengaruh kuat dari estetika patung tradisional Afrika. Para seniman Perancis pun memadukan gaya patung Afrika dengan karya-karya Cézanne dan Gauguin. Beberapa karyanya adalah Les Demoiselles d'Avignon yang terinspirasi dari patung Iberia dan topeng Afrika. Yang keempat, kubisme. Pablo Picasso bersama Georges Braque adalah tokoh dari gerakan kubisme. Kubisme adalah perpaduan berbagai pengaruh, mulai dari Paul Cézanne, Vincent van Gogh, hingga seni-seni kuno. Karya-karya di masa ini bukan sekedar lukisan, tetapi juga menjadi gambaran politik yang sangat kuat. Yang kelima, periode neoklasikisme, surrealisme, dan seni pahat. Picasso melakukan perjalanan ke Italia pada tahun 1917 dan memulai periode penghormatan terhadap gaya neoklasik. Dia keluar dari modernisme ekstrim dan menggabungkannya dengan gaya surrealis seperti pada karya Guernica yang dibuat pada tahun 1937. Pablo Picasso telah menciptakan banyak karya, seperti lukisan Les Demoiselles d'Avignon. Lukisan ini sering ditafsirkan sebagai eksplorasi tentang seksualitas, wanita, dan dinamika sosial. Lukisan ini juga menandai peralihan dari seni modern awal
menuju modernisme yang lebih radikal dan eksperimental. Lukisan ini menerapkan gaya kubisme, seperti membongkar bentuk-bentuk tubuh wanita menjadi bidang-bidang datar dan sudut-sudut yang tajam. Sementara teknik yang digunakan yaitu mengubah bentuk-bentuk alami menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana dan geometris. Tak hanya Les Demoiselles d'Avignon, Picasso juga menciptakan lukisan Guernica. Lukisan ini menggambarkan kekacauan dan penderitaan akibat perang. Guernica menjadi warisan yang berharga dan penting karena menginspirasi banyak seniman dalam mengekspresikan isu-isu sosial dan politik. Picasso menggunakan gaya kubisme untuk memecah bentuk, menciptakan distorsi, serta menambah intensitas emosional pada lukisan. Selain itu, ia juga menggunakan gaya monokromatik. Untuk teknik yang digunakan adalah olesan cat yang tebal dan elemen-elemen dalam lukisan disusun secara dinamis. Selain Les Demoiselles d'Avignon dan Guernica, Pablo Picasso juga menciptakan karya lain, seperti Les Femmes d'Alger, The Weeping Woman, The Tragedy, Boy with a Pipe, dan sebagainya.